Tangisan Madam Pang terpampang nyata. Pernyataan mengejutkan usai kekalahan dramatis Thailand U23 dari Timnas Indonesia bikin mata tak berkedip saat menontonnya. Top Markotop hingga bikin geleng-geleng kepala. Perjuangan heroik Timnas U23 Indonesia ke final, Jens Raven terpincang-pincang dan Gerald Vandenburg hingga kehabisan suara. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tangisan Madam Pang terpampang nyata. Pernyataan mengejutkan usai kekalahan dramatis Thailand U23 dari Timnas Indonesia bikin mata tak berkedip saat menontonnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 pada ajang bergengsi Asia malam tadi benar-benar mencuri perhatian publik. Laga syarat gengsi itu berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui drama adu penalti. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut, Garuda Muda akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 8-7 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal dan perpanjangan waktu. Namun, bukan hanya kemenangan Indonesia yang menjadi sorotan. Sosok Madam Pang, manajer Timnas Thailand U23, mendadak menjadi perbincangan publik usai menyampaikan pernyataan mengejutkan sambil menitikkan air mata. Momen emosional itu terjadi di tengah euforia kemenangan Indonesia yang diasuh oleh pelatih asal Belanda, Gerald Vandenburg. Pertandingan berlangsung sangat intens sejak menit awal. Kedua tim tampil ngotot silih berganti menyerang, namun sama-sama kesulitan mencetak gol. Strategi cermat dari Vandenburg terlihat jelas dalam permainan, disiplin, dan taktis Indonesia. Para pemain muda Indonesia tampil tenang dan percaya diri menekan dan menguasai pertandingan. Meskipun sempat tertinggal duluan dan akhirnya bisa menyamakan gol 1-1 dan berakhir dengan penalti dengan skor 8-7. Memperlihatkan kematangan luar biasa di lapangan. Laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Ketegangan pun mencapai puncaknya. Satu persatu pemain maju ke titik putih dan penonton seolah menahan napas di setiap eksekusi. Skor berimbang terus berlanjut hingga penalti ke-8 yang akhirnya menjadi penentu kemenangan Indonesia. Stadion meledak dalam sorak-sorai sementara para pemain Indonesia bersujud syukur di tengah lapangan. Di sisi lain, kamera menyorot wajah sedih Madam Pang saat menonton bareng di wilayah markas Timnas Thailand. Wanita kuat yang dikenal penuh dedikasi terhadap sepak bola Thailand itu terlihat menahan tangis. Dalam sesi jumpa pers usai laga, air mata akhirnya tak bisa lagi ia tahan. Suaranya bergetar saat ia menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi buah bibir. Saya tidak menyangka kami akan kalah seperti ini. Anak-anak sudah berjuang habis-habisan. Tapi hari ini bukan hari kami, ujar Madam Pang dengan suara parau. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Thailand. Namun yang membuat pernyataannya mengejutkan bukan hanya karena emosinya, tetapi sebuah kalimat misterius yang ia sampaikan di akhir konferensi pers. Ada sesuatu yang harus saya ungkap tapi belum sekarang, katanya sambil menyeka air mata. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi. Sejumlah media dan warganet menduga ada masalah internal di tim Thailand. Beberapa analis menilai bahwa bisa jadi Madam Pang mengisyaratkan konflik di balik layar yang memengaruhi performa tim, sementara lainnya menganggap itu hanya luapan emosi setelah kekalahan dramatis. Pelatih Indonesia, Gerald Vandenburg, dalam kesempatan terpisah menyampaikan rasa bangganya terhadap para pemain muda. Ia menyebut bahwa kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang tinggi. Thailand adalah lawan yang tangguh. Mereka bermain luar biasa. Tapi anak-anak saya tampil dengan kepala dingin dan hati yang besar, ujar Vandenburg. Kami tahu ini belum akhir, tapi malam ini mereka layak merayakannya.
Kemenangan ini sekaligus memperlihatkan prospek cerah sepak bola Indonesia di level usia muda. Vandenburg yang baru menjabat sudah mampu memberikan dampak signifikan, terutama dalam membangun mental pemenang dan soliditas tim. Reaksi dari masyarakat pun luar biasa. Tagar seperti hashtag Garuda Muda Hebat dan hashtag Tangisan Madampang langsung trending di media sosial. Banyak netizen Indonesia yang bersimpati terhadap Madampang mengapresiasi sportivitas dan ketulusannya dalam menerima kekalahan. Di sisi lain, dukungan penuh terus mengalir untuk Garuda Muda yang dianggap menunjukkan karakter sejati pejuang. Namun di Thailand, pernyataan Madampang justru membuka babak baru. Sejumlah media lokal mulai menggali lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini. Ada laporan yang menyebutkan adanya ketegangan antara staf pelatih dan federasi, hingga kabar soal pemain yang dipaksa tampil meski belum fit sepenuhnya. Untuk saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai maksud dari pernyataan Madampang. Namun, publik Thailand kini menantikan tindak lanjutnya. Akankah ia benar-benar membongkar sesuatu yang besar? Atau semuanya akan berlalu begitu saja sebagai bagian dari emosi pasca kekalahan? Yang pasti, laga ini akan dikenang bukan hanya karena hasil akhirnya, tapi juga karena cerita-cerita emosional yang menyertainya. Kemenangan Indonesia menjadi catatan emas dan tangisan Madampang menjadi simbol betapa sepak bola bukan sekadar permainan tetapi tentang harapan, kebanggaan, dan hati yang terlibat di dalamnya. Hashtag Garuda Muda tetaplah terbang setinggi mungkin. Top Marco Top hingga bikin geleng-geleng kepala. Perjuangan heroik timnas U23 Indonesia ke final, Jens Raven terpincang-pincang dan Gerald Vandenburg hingga kehabisan suara. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak final ASEAN Cup U23 2025 usai mengalahkan Thailand. Duel timnas U23 Indonesia versus Thailand terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Jumat (25 Juli 2025). Pada kesempatan ini, timnas U23 Indonesia ditahan Thailand pada waktu normal dengan skor 1-1. Thailand unggul terlebih dahulu melalui gol Yotsakon Burapha pada menit ke-60. Gol penyama kedudukan timnas U23 Indonesia dicatatkan atas nama Jens Raven pada menit ke-83. Tak ada gol tercipta selama babak extra time. Pertandingan kemudian harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Timnas U23 Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 7-6. Ada satu pemain timnas U23 Indonesia yang gagal mengeksekusi penalti dengan baik, yakni Robbie Darwish. Di sisi lain, dua pemain Thailand gagal mencetak gol. Mereka adalah Pichchai Sienkratthop dan Yotsakon Burapha. Sementara itu, duel timnas U23 Indonesia melawan Thailand rupanya memakan korban. Pertama adalah Jens Raven. Pemain milik Bali United itu harus dibopong keluar lapangan saat babak extra time berakhir. Hal ini disebabkan karena Jens Raven sempat memaksakan diri tetap bertahan di lapangan meski dalam kondisi cedera. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap kondisi Jens Raven tak parah dan bisa tampil di babak final ASEAN Cup U23 2025.
Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia akan melawan Vietnam di babak final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 29 Juli 2025. Kedua adalah Gerald Vandenberg. Gerald Vandenberg terpaksa harus absen dalam sesi jumpa pers setelah laga timnas U23 Indonesia versus Thailand. Pelatih asal Belanda itu disebut kehabisan suara akibat sering berteriak untuk memberi instruksi kepada anak asuhnya di sepanjang laga. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Frank van Kempen. Dia tidak bisa datang karena merasakan suaranya habis. Karena sepanjang pertandingan dia banyak berteriak kepada pemain, kata Frank van Kempen. Kata Erick Thohir usai timnas U23 Indonesia hajar Thailand dan lolos ke final ASEAN Cup U23 2025 sebut-sebut hoki caraka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi para pemain timnas U23 Indonesia yang berhasil meraih kemenangan atas Thailand. Ia pun memberikan pesan kepada Gerald Vandenberg. Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand melalui adu penalti 1-1-7-6 dalam laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat 25/7/2025. Dalam laga ini timnas U23 Indonesia memang memberikan perlawanan dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan Thailand yang tak membiarkan timnas U23 Indonesia mencetak gol sama sekali. Pertandingan itu berjalan dengan ketat hingga tambahan waktu diberikan, sehingga laga dilanjutkan dengan adu penalti. Setelah timnas U23 Indonesia memastikan menang dan lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Erick Thohir menyebut Kadek Arel dan kawan-kawan telah tampil luar biasa karena bisa memastikan lolos ke final. Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Jumat (25 Juli 2025). Menurutnya, laga final ini menjadi back-to-back antara timnas U23 Indonesia melawan Vietnam. Pasalnya, skuad Garuda Muda pada edisi 2023 juga bertemu dengan Vietnam di Thailand. Namun saat itu tim yang masih ditukangi Shin Tae-yong tersebut kalah dan menjadi runner-up. Oleh karena itu, dalam laga final ini, Erick Thohir berharap timnas U23 Indonesia bisa meraih gelar juara di kandang sendiri. Berarti ini kan kita back-to-back masuk final. Ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah ya, kalau bisa tentu kita juara, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir menilai bahwa skuad Garuda Muda memang berjuang hingga akhir. Memang Coach Gerald kehilangan dua pemain inti di lini tengah, Tony dan Arkan. Tidak mudah. Kalau kita lihat di babak pertama juga dominasi daripada pemegangan bola cukup dominan, tapi ya kembali, jelas Erick Thohir. Baru di menit terakhir Jens Raven bisa cetak gol. Tadi saya senang hoki juga skor di adu penalti. Bagus skornya hoki. Kita menang 7-6. Setelah memastikan lolos ke final ASEAN Cup U23 2025, Erick Thohir memberikan pesan kepada Gerald Vandenberg.
Menurutnya, pelatih asal Belanda tersebut harus memperhatikan 3 hal agar timnas U23 Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga final nanti. Saya berharap tim melakukan 3 hal sekarang bersama Coach Gerald. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua sudah kecapean. Recovery, jangan sampai ada cedera tambahan karena kita kehilangan 2 pemain inti, ungkap Erick. Kemudian yang kedua, Erick Thohir berharap tim pelatih melakukan evaluasi dengan baik. Pasalnya Vietnam pastinya ingin bisa meraih hat-trick setelah dalam 2 edisi sebelumnya mereka meraih gelar beruntun di Piala AFF U23 pada tahun 2022 dan 2023. Yang kedua mungkin juga evaluasi, karena saya yakin tim Vietnam juga menyiapkan strategi tersendiri tanpa mengubah pola permainan kita, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Soalnya kita lagi bentuk pola permainan yang memang mungkin sangat berbeda dengan sebelumnya. Tapi ya ini kan semua pilihan permainan. Tak hanya memberikan pesan kepada Gerald Vandenberg saja, tetapi ia juga berharap Jens Raven dan Hoki Caraka bisa lebih tajam lagi di final nantinya. Yang ketiga ya, kembali semoga Jens sama Hoki dengan gol yang diciptakan hari ini, mereka bisa lebih confidence dan anak-anak lebih coba bermain lebih tidak tergesa-gesa, jelas Erick. Babak pertama ada beberapa kesempatan. Doni Sayang Maulana, kalau saya lihat tadi juga sayang Jens Raven kena tiang. Tapi ya bola kan bola, ya udah. Hasilnya apapun kita harus nikmatin. Menang karena penalti ya kita harus nikmatin, pungkasnya. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you... Keseriusan memperkuat lini sayap. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Savinho dari Manchester City. Nama Savio Moreira de Oliveira alias Savinho makin santer dibicarakan di bursa transfer. Usai musim sensasional bersama Girona, winger muda asal Brasil ini kembali ke Manchester City. Namun minimnya peluang tampil reguler membuka celah bagi Arsenal untuk bergerak cepat. Savinho baru berusia 20 tahun tampil brilian di La Liga 2024 per 25 banding 9 gol dan 10 assist dari 35 laga, membawa Girona ke posisi 4 besar dan debut Liga Champions.
Tak hanya tajam, ia juga kreatif dengan 2,6 peluang tercipta dan 3,1 dribble sukses per pertandingan, serta akurasi umpan 82% di area menyerang. Kecepatannya dari sisi kiri jadi momok bagi bek lawan. Di timnas Brasil, Savinho mulai dipercaya. Dalam 7 laga sepanjang 2024, ia cetak 2 gol dan 3 assist, termasuk performa menawan lawan Meksiko dan Kolombia di Copa América. Bagi Arsenal, kehadirannya bisa jadi tambahan penting di lini serang. Meski sudah punya Saka dan Martinelli, kedalaman skuad jadi kunci untuk bersaing di 4 kompetisi. Savinho fleksibel, muda, dan cocok dengan visi Arteta. Manchester City kabarnya bersedia melepasnya di angka 4.550 juta euro. Menurut kalian, apakah Arsenal harus segera mengamankan Savinho? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Arsenal tengah memburu striker haus gol untuk musim 2025/26 dan nama Dusan Vlahovic dari Juventus muncul sebagai kandidat utama. Dengan usia muda, postur fisik ideal, dan statistik impresif di level klub dan timnas, Vlahovic dianggap sebagai solusi tepat untuk mempertajam lini depan The Gunners. Sepanjang musim 2024/25, Vlahovic mencetak 18 gol dan 4 assist dalam 34 laga Serie A, menjadikannya top skor Juventus dan pencetak gol terbanyak ketiga di liga. Menariknya, ia mencetak lebih banyak gol dari expected goals dalam kurung sebesar 16,7, bukti kehebatannya dalam menyelesaikan peluang. Akurasi tembakannya mencapai 48% dengan rata-rata 3,2 tembakan per laga, serta unggul dalam duel udara hingga 4,5 kali per pertandingan. Di level internasional pun ia bersinar dengan 6 gol dan 2 assist dari 11 laga bersama Serbia di tahun 2024, termasuk kontribusi krusial di Euro 2024. Gaya mainnya yang fisikal dan agresif sangat cocok untuk Premier League dan bisa melengkapi pemain seperti Saka atau Martinelli. Dengan harga sekitar 6.070 juta euro, Vlahovic adalah investasi cerdas. Menurut kamu, apakah striker Serbia ini layak jadi andalan baru Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Christian Pulisic dari AC Milan. Arsenal terus memburu pemain ofensif baru demi memperkuat kedalaman skuad musim 2025/26. Salah satu nama yang patut dilirik, Christian Pulisic. Winger asal Amerika Serikat ini tampil luar biasa bersama AC Milan musim lalu dan kembali membuktikan kualitasnya di level top. Pulisic mencetak 13 gol dan 9 assist dari 36 laga Serie A, kontribusi tertinggi kedua di Milan setelah Rafael Leao. Ia juga mencatat XG 1 0,4 dan XA 6,8, artinya ia tampil lebih baik dari ekspektasi. Tambahkan rata-rata 2,4 tembakan, 2,1 peluang tercipta, dan 2,7 dribble sukses per laga. Jelas ini pemain dengan produktivitas tinggi. Keunggulan lainnya, fleksibilitas. Pulisic bisa bermain di kiri, kanan, atau di belakang striker. Gaya ini cocok dengan sistem Arteta yang mengandalkan pergerakan dinamis dan rotasi posisi. Di timnas AS, Pulisic tetap jadi pemimpin. Ia mencetak 7 gol dan 5 assist dalam 12 laga sepanjang 2024. Ia juga membawa pengalaman Liga Champions, Premier League, Bundesliga, hingga Serie A. Dengan harga 3.540 juta euro, Pulisic bisa jadi solusi cerdas. Go Owners, apakah menurut kalian Pulisic layak jadi bagian dari Arsenal musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Agar bisa sesuai target juara, inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Gregor Kobel dari Borussia Dortmund. Arsenal dikabarkan tengah memantau Gregor Kobel, kiper utama Borussia Dortmund sekaligus andalan timnas Swiss. Dengan ketidakpastian masa depan David Raya dan Aaron Ramsdale, Kobel muncul sebagai opsi ideal untuk menjadi penjaga gawang utama di Emirates Stadium. Musim 2024/25, Kobel tampil luar biasa, 13 clean sheet dari 32 laga Bundesliga, rata-rata 3,9 penyelamatan per pertandingan, dan tingkat penyelamatan mencapai 76,2%. Hebatnya lagi, ia mencatat plus 81 dalam statistik expected goals on target (Scout Prevented), menandakan 8 gol berhasil ia cegah dari masuk ke gawang Dortmund. Tak hanya piawai menyelamatkan gawang, distribusi bola Kobel juga luar biasa akurat hingga 85% dengan 72% untuk umpan jauh. Cocok banget dengan gaya bermain Mikel Arteta yang menuntut kiper nyaman dengan bola. Di level internasional, Kobel mulai menggantikan Jan Sommer dan tampil impresif di Euro 2024 dan kualifikasi Piala Dunia. Dengan usia baru 26 tahun, dia adalah investasi jangka panjang yang masuk akal, terlebih dengan harga sekitar 4.550 juta euro. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Kobel memang sosok yang Arsenal butuhkan saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.